Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Going back with me, learning English with Mrs. Me. Masih dengan mata pelajaran bahasa Inggris bermuatan lokal. This video is for the third grade atau peserta didik kelas 3. The topics atau bahasan that we are going to discuss today adalah first, ular kelabang game. And then the second one, yang kedua adalah instruction. Let's go. The first one, yang pertama adalah ular kelabang game. This is the picture of ular kelabang game. Oh, itu saya tahu miss, namanya ular naga. Ya, it's the same, sama sih sebenarnya. Ular kelabang atau ular naga game is a traditional game. Game traditional, mainly played. Biasanya played, dimainkan di Jakarta atau Betawi. It can be played, bisa di-played, dimainkan in open spaces, tempat yang open, luas, terbuka seperti field, lapangan. It can be played by anyone, bisa di-played, dimainkan oleh anyone, siapa aja, bisa boys, bisa anak laki-laki, bisa girls, bisa anak perempuan. The numbers atau jumlah playersnya, pemainnya bisa 5, bisa 5 atau more, bisa lebih. The more is the merrier, semakin banyak, semakin bagus. How to play, bagaimana cara memainkannya? First, pertama, kita choose, pilih two cats, dua anak yang akan menjadi head, kepala dari snake atau dragon, kepala naga atau kepala ularnya. They make a gate, mereka membuat gate. Gate itu seperti ini nih, gerbang yang terbuat dari tangan. Bisa anak yang dipilih adalah anak yang tall, anak yang tinggi, supaya temannya bisa masuk semua. Nah, ini contohnya ya. Two kids, nanti dua anak ini menjadi head, kepala naga dan kepala ular, dan mereka membentuk gate. Gerbang dari hands-nya, tangannya. Terus, nah bagaimana dengan other cats? Other kids atau anak lainnya membuat row, barisan seperti ini. Perpegangan pundak ya. Nah, they pass, mereka pass, melewati gate, melewati gerbang ini sambil singing, sambil menyanyikan lagu ular kelabang song. Lagu ular kelabang, atau ular naga. The gate close, si gate-nya akan close, si gerbangnya akan menutup when, ketika song atau lagunya finishes, berhenti. The kid on the last part, anak yang di bagian akhir lagu akan trap, akan terperangkap oleh gate. Nanti gate ini tangannya akan menutup. And si anak tersebut harus memilih which head, kepala mana yang akan dia ikuti. Nah, sambil tadi kan sambil passing, sambil melewati, mereka bernyanyi kan, menyanyikan lagu ular kelabang. Nah, ini adalah liriknya. Let's start. Seperti itu ya lagunya. Next. Nah, sambil menyanyi, the song repeats. Jadi lagunya akan repeats, diulang terus until everyone, sampai semuanya attach, sampai semuanya ketangkep dan menempel kepada kepala naga.
Nah, nanti si anak dua tadi, I'm sorry I didn't get the same picture. Nanti dua anak yang tadi jadi gerbang akan jadi kepala naga seperti ini nih, seperti si baju orange dan baju brown. Anak lainnya nanti akan mengikuti di belakang. Kalau tadi berpegangan pundak, kalau ini berpegangan perut ya, dipeluk temennya supaya nanti ketika bergerak tidak putus, karena kalau putus kalian bisa out atau keluar dari game ini. Si head, si kepala nih, si anak baju brown sama baju orange harus mencoba touch, menyentuh other tails, menyentuh ekor naga lainnya. Maksudnya anak di belakangnya nih. Jadi bukan saling menyerang brown dan orange ya, tapi si brown harus mencoba menyentuh temannya yang di belakang dan juga orange menyentuh belakangnya. The head, si kepala ini juga harus protect. Tidak hanya menyentuh, dia juga harus protect, harus melindungi tail atau ekornya. Nah, if one gets touched, kalau nanti sudah ditangkap, he atau she, orang tersebut harus move menjadi opponent's tail. Jadi, ekor si yang menyentuhnya. The game ends, permainan ends, berakhir if there is one head, kalau ada satu kepala di antara dua anak ini yang loses. Maksudnya dia udah nggak punya badan lagi, jadi cuma kepala. Nah, itu akan selesai gamenya. Nah, okay, we come to the exercise. Cross the right answer. How many cats? Ada berapa cats yang akan menjadi head atau kepala snake? Betul, jawabannya adalah 2. Dan the kid atau anak yang trap, yang terperangkap menjadi tail, menjadi ekor ya, bukan menjadi head, bukan jadi kepala, bukan jadi eyes. Matanya apalagi jadi gate, jadi gerbangnya. The kids, anak-anak akan sing, bernyanyi together bersama saat mereka passing melewati gate, melewati gerbang. Nah, that's all about the ular kelabang game. Sekarang kita ke instruction. Oke, bab 8 ini agak panjang ya. Instruction, apa sih instruction? Instruction itu kalimat perintah, instruksi ya. Nah, gunanya adalah to do something, menyuruh kita melakukan sesuatu. Contohnya nih, close the door, tutup pintu. Atau open the window, buka jendela. Nah, remember untuk instruction karena dia membentuk kalimat perintah ya, harus menggunakan verb one. Jadi nggak boleh closing the door salah atau opens pakai s belakangnya salah. Jadi bare verbs atau kata kerja asli, nggak ditambahkan apa-apa. Begitu juga kalau instructionnya bentuknya larangan, not to do something. Misalnya don't ya, dimulai dengan don't. Contoh, tadi kan close the door, tutup pintu. Sekarang jadi jangan tutup pintu, yaitu don't close the door. Atau misalnya jangan buka jendela, don't open the window. Nah, ada beberapa instruction. I hope you have a note. Saya harap kalian udah punya catatannya ya. Close the door, artinya tutup pintu. Wake up, artinya bangun. Come forward, bisa juga come here, artinya datang kemari. Switch on the radio, nyalakan radio. Berikutnya ada switch off. Kalau tadi switch on, nyalakan. Switch off, matikan. Misalnya switch off the television, matikan TV. Wash your hands, cuci tanganmu. Do, kerjakan. Do your homework, kerjakan PR-mu. Sweep, sweep artinya sapu. Sweep the floor, sapu lantai. Instruction berikutnya, kita mulai dengan kata don't. Contohnya, don't climb, jangan memanjat. Don't run, jangan lari atau berlari. Don't chat, jangan mencontek. Don't be noisy, jangan berisik. Next, instruction yang kita mulai dengan be. Misalnya, be on time, tepat waktulah. Be careful, berhati-hatilah. Be kind, bersikap baiklah. Be diligent, rajinlah. Berikutnya instructions yang kita biasa temukan at school, di sekolah. Misalnya open your book, buka bukumu. Repeat after me. Nah, biasanya guru suka ngomong gini ya. Repeat after me, ulangi setelah saya. Have a seat atau sit down, artinya duduklah. Selain itu juga ada stand up, biasanya pembiasaan nih. Pasti suruh stand up, berdiri. Clean the whiteboard, bersihkan papan tulis. Keep silent, tolong diam.
Nah, this is the exercise. Nah, before and after you eat. Sebelum dan sesudah makan, maka kalimat perintah yang tepat adalah wash your hands. Cuci tanganmu. Nggak mungkin sweep the floor, sapu lantai, open your book, buka buku, atau come forward ke sini. Next, titik-titik or you will fall. Titik-titik kalau nggak kamu fall, jatuh and get hurt, dan terluka. Nah, kalimat larangan yang tepat adalah don't climb. Jangan memanjat. Nah, bagaimana dengan ini? Ini ada picture and then you have to analyze kira-kira correct instruction-nya apa ya? What is the woman going to do? Ya, betul, dia mau duduk. Maka kita persilakan. Sit down please. Atau tadi kita bisa sebut yang lebih sopan. Have a seat please. Silakan duduk. Nah, the teacher said, kalau jari telunjuk sudah di mulut itu artinya be quiet please. Atau don't be noisy. Jangan berisik. Nah, ini di rumah nih mamanya nyuruh si Tom doing something. Do your homework. Kerjakan PR-mu. Okay, that's all about our lesson today mengenai ular kelabang game and juga instruction. I hope you understand meskipun materinya agak banyak ya. Semoga kalian punya catatan untuk bisa mengulang kembali materi yang sudah diajarkan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.